Dunia ini aneh. Bayangkan, sebuah retakan dimensi tiba-tiba terbuka di langit, dan dari sana sesosok pria dengan rambut jabrik yang khas terlempar keluar. Dia adalah Son Goku, dan saat kakinya pertama kali menyentuh tanah Dressrosa, seluruh pulau seakan bergetar hebat. Tekanan energi yang luar biasa kuat menyebar, membuat semua orang, dari penduduk biasa hingga para petarung terkuat, merasakan hawa yang mencekam. Mereka belum pernah merasakan ki sebesar ini. Di tengah kebingungan, Goku melihat sekeliling. Bangunan-bangunan aneh seperti mainan, penduduk yang sebagian adalah boneka hidup, dan lautan biru yang membentang luas. Ini jelas bukan dunianya. Di sisi lain Dressrosa, pertarungan sengit sedang berlangsung. Nami, navigator, topi jerami, terdesak. Dia dikejar oleh beberapa anggota keluarga Don Quixote yang kuat. Meskipun sudah berjuang keras dengan klimeteknya, jumlah mereka terlalu banyak. Saat salah satu musuh hendak melancarkan serangan mematikan, tiba-tiba sesosok bayangan melesat dengan kecepatan kilat. Boom! Musuh itu terpental jauh, menabrak dinding hingga hancur. Goku berdiri di depan Nami, melindunginya. Nami terkejut siapa orang ini. Pakaiannya aneh, dan kekuatannya. Di luar nalar, Goku menoleh sedikit. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan santai, seolah baru saja menepis lalat. Para anggota keluarga Don Quixote lainnya marah besar. Siapa orang asing yang berani ikut campur urusan mereka? Tanpa banyak bicara, mereka semua menyerang Goku secara bersamaan. Tapi bagi Goku serangan mereka seperti gerakan lambat. Dengan mudah ia menghindari setiap pukulan dan tendangan. Lalu dengan beberapa sentilan jari dan pukulan ringan, semua musuh tumbang tak sadarkan diri. Nami hanya bisa melongo. Kecepatan dan kekuatan orang ini benar-benar level monster. Dia bahkan tidak terlihat berkeringat sama sekali. Siapa kamu?" tanya Nami dengan gemetar. Antara takut dan kagum, Goku hanya tersenyum lebar. "Aku Goku. Sepertinya aku tersesat. Ngomong-ngomong, mereka tadi jahat kan?" Kabar tentang kemunculan pria misterius yang mengalahkan anak buah Doflamingo dengan mudah menyebar cepat. Luffy yang sedang bertarung di tempat lain merasakan kehadiran energi yang sangat besar dan familiar, seperti semangat bertarung yang murni. "Hawa apa ini? Kuat sekali," gumamnya. Sementara itu, Doflamingo dari atas istana juga merasakan getaran kekuatan yang aneh. Kekuatan ini berbeda dari haki. Lebih murni, lebih besar, dan terasa tak terbatas. Menarik! Mainan baru telah tiba di sangkar burungku. Seringainya, matanya berkilat di balik kacamata hitamnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa mainan baru ini adalah eksistensi yang bisa menghancurkan planet dengan satu serangan. Goku, yang tidak peduli dengan keributan yang baru saja ia buat, malah fokus pada hal lain. Perutnya berbunyi keras. "Aduh, aku lapar sekali. Apa di sini ada makanan enak?" tanyanya pada Nami. Nami, yang masih syok, akhirnya tersadar. Orang sekuat ini ternyata punya kelemahan yang sangat manusiawi. Dia pun menunjuk ke arah kota. "Tentu saja ada. Ayo, akan kutraktir sebagai tanda terima kasih. Tapi setelah itu, kamu harus jelaskan siapa kamu sebenarnya." Goku bersorak gembira. "Asyik, makan, makan." Mereka pun berjalan menuju restoran, meninggalkan kekacauan dan misteri besar bagi seluruh penduduk Dressrosa. Petualangan tak terduga Goku di dunia One Piece baru saja dimulai. Di restoran, Goku makan dengan lahapnya, menumpuk piring-piring kosong hingga setinggi gunung. Sanji, yang kebetulan berada di sana, sampai kewalahan memasak untuknya. Nafsu makan orang ini bahkan melebihi Luffy, keluhnya sambil terus mengayunkan wajannya. Nami pun mulai menjelaskan situasi di Dressrosa, tentang Doflamingo, sangkar burung, dan perjuangan mereka untuk membebaskan negeri itu. Mendengar cerita tentang tiran yang menindas orang lemah, ekspresi santai Goku perlahan berubah menjadi serius. Sifat sayannya yang cinta keadilan mulai terpancing. "Jadi, ada orang jahat yang harus dikalahkan ya?" Kedengarannya seru, ucapnya sambil menelan sepotong besar daging. Tiba-tiba, pintu restoran hancur berantakan. Salah satu eksekutif puncak keluarga Don Quixote, Picha,
muncul dalam wujud raksasa batunya, mengguncang seluruh kota. Siapa yang berani mengganggu Tuan Muda? Keluarlah! Suaranya yang melengking bergema. Penduduk panik berlarian. Nami dan Sanji bersiap untuk bertarung. Tapi Goku hanya menatap raksasa batu itu dengan tatapan bosan. Besar sekali. Apa dia kuat? Tanyanya. Sebelum Sanji sempat menjawab, Goku sudah melesat keluar. Dia terbang ke udara, berhadapan langsung dengan Picha. Hei, kamu yang namanya Doflamingo? Aku dengar kamu suka membuat onar, kata Goku dengan polosnya. Picha tertawa mengejek. Beraninya kau serangga, aku akan meremukkanmu. Picha melancarkan pukulan raksasa ke arah Goku. Tapi Goku bahkan tidak bergerak. Dia hanya mengangkat satu jari. Dan dengan mudah menahan pukulan batu seukuran gedung itu. Seluruh pulau terdiam. Kekuatan macam apa ini? Sanji dan Nami tidak bisa mempercayai mata mereka. Zoro, yang merasakan benturan energi dari kejauhan, menyeringai. Menarik. Goku kemudian menghela napas. Pukulanmu lemah sekali. Dengan satu dorongan kecil, lengan batu Picha hancur berkeping-keping. Picha menjerit kaget. Sebelum dia bisa bereaksi, Goku sudah berada di depannya. Menatap inti tubuh asli Picha di dalam batu. Permainannya selesai. Sebuah pukulan ringan di perut sudah cukup untuk membuat Picha langsung pingsan dengan mata memutih. Kejadian itu disaksikan oleh semua orang di Dressrosa melalui layar-layar yang dipasang Doflamingo. Keheningan total. Eksekutif terkuat. Mereka dikalahkan dalam sekejap oleh orang tak dikenal. Doflamingo, yang tadinya tertawa, kini rahangnya mengeras, amarahnya memuncak. Siapa? Siapa sebenarnya berdebah itu? Teriaknya. Dia tidak pernah merasakan ancaman sebesar ini. Ini bukan lagi permainan. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Dia segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk memburu Goku, hidup atau mati. Sangkar burung mulai menyusut lebih cepat, meningkatkan ketegangan di seluruh Dressrosa. Sementara itu, Goku kembali ke restoran seolah tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan makannya. Nah, di mana kita tadi? Tanyanya. Nami dan Sanji masih terlalu terkejut untuk menjawab. Saat itulah Luffy akhirnya tiba. Dia melihat piring-piring yang menumpuk dan Goku yang sedang makan dengan rakus. Mata mereka bertemu. Aura petarung yang kuat terpancar dari keduanya. Luffy tidak merasakan permusuhan, melainkan semangat yang sama. Wah, kau kelihatannya kuat. Dan kau suka makan juga. Siapa namamu? Tanya Luffy dengan senyum lebar. Goku menoleh. Aku Goku, kau juga kelihatannya kuat. Pertemuan dua protagonis terhebat ini menandakan bahwa nasib Dressrosa akan berubah total. Pertarungan melawan Doflamingo akan menjadi jauh lebih epik dari yang pernah dibayangkan. Kira-kira, apa yang akan terjadi selanjutnya saat Goku dan Luffy bekerja sama? Apakah Doflamingo punya kesempatan? Tulis prediksimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita seru ini. Sampai jumpa di video berikutnya.